Nasrullah Atta. Nah ini dosen saya ya, yang mengajar ketika saya kuliah di STK Muntai. Kita doakan ya, semoga mu'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Santri TV. Oke, sesuai dengan judul video, yaitu mengapa saya kuliah di STK Muntai. Nah, tentu ada alasannya. Dan pada video ini juga saya memberikan rekomendasi untuk kuliah di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Muntai. Bagi kalian yang masih bingung atau belum punya pilihan untuk melanjutkan kuliah di mana, maka pilihlah Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Oke, kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan yang pada video ini akan saya sampaikan. Baik, pada tahun 2018 saya pernah menulis di akun Facebook saya ya, dengan judul mengapa saya memilih kuliah di STK Muntai. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang aktif di perkuliahan, pasti kalian punya alasan mengapa kalian kuliah di kampus pilihan kalian masing-masing saat ini. Nah, ini tentu artinya bagi kalian yang sedang kuliah di kampus yang kalian pilih, tentu kalian mempunyai alasan mengapa kalian kuliah di kampus yang kalian pilih tersebut ya. Nah, begitu juga bagi adik-adik pelajar yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 SLTA, pastinya sudah merencanakan di kampus mana nantinya kalian akan mendaftar kuliah. Ya, bagi yang sedang duduk di kelas 3 cuma saat ini kayaknya sudah lulus ya, karena tahun ini UNBK ditiadakan, ya kan? Dan yang lainnya banyak ditiadakan, artinya langsung lulus ya. Pastinya sudah merencanakan di kampus mana nantinya kalian akan mendaftar kuliah, ya kan? Nah, terus demikian halnya saya. Jadi saya ini bercerita pengalaman saya, alasan saya, pendapat saya mengapa saya kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran atau Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Tentu ada beberapa hal yang menjadi dasar saya memilih kuliah di sana. Nah, tentu ada beberapa hal yang menjadi dasar ya. Saya punya alasan mengapa saya kuliah di STK Muntai. Namun, alasan-alasan yang akan saya utarakan ini bukan bermaksud merendahkan kampus-kampus lain, khususnya yang ada di sekitar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Artinya saya memilih kuliah di STK Muntai tentu punya alasan-alasan. Namun alasan-alasan yang akan saya sampaikan kali ini itu bukan berarti saya merendahkan atau mengesampingkan kampus-kampus yang lain, yang tentunya kita semua tahu bahwasanya kampus-kampus itu, perguruan tinggi itu mempunyai kelebihan di bidangnya masing-masing gitu. Saya yakin semua kampus pasti mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing di bidangnya ya, sesuai jurusannya gitu. Semua kampus umumnya pasti mempunyai visi dan misi yang baik ya. Di antaranya membangun karakter yang baik, karakter yang mulia, kemudian menjadikan hidup mandiri, dan tujuan utama lagi selamat di dunia dan di akhirat ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan atau menyampaikan kepada kalian para penonton semua mengapa saya memilih kuliah di STK Muntai. Oke, inilah alasan-alasannya yang mana yang pernah saya tulis di akun Facebook saya pada tahun 2018. Alasan yang pertama, hanya di kampus STK Muntai satu-satunya saat ini di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Selatan satu-satunya perguruan tinggi yang betul-betul konsen di bidang tahfiz Al-Quran. Nah, ini artinya untuk Kalimantan Selatan satu-satunya perguruan tinggi ya yang konsen di bidang tahfiz Al-Quran, yaitu di STK Muntai.
Kemudian sampai saat ini ya, ini ditulis 2018, sampai saat ini masih cuma STK satu-satunya perguruan tinggi yang memfokuskan untuk bidang keahlian Al-Quran ya. Kalau ma'had, kalau pondok kan banyak ya, memang banyak. Kalau pondok banyak, tapi ini perguruan tinggi ya. Nah itu yang dikatakan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Hasib Salim MAP ya, kata beliau. Kemudian masih terngiang di benak saya ketika acara wisuda tanggal 27 Februari 2018 kemarin. Siapapun yang lembut hatinya pasti meneteskan air mata ketika saat momen-momen sambutan guru mulia kita Dr. Kiai Haji Sabran Afandi LCMA mendoakan para mahasantri yang hadir kemarin. Begitu kata sahabat saya Ahlal Kamal di akun Facebooknya. Ya, saya punya teman namanya Ahlal Kamal ya, teman satu kampus, cuma adik semester ya. Saya lebih dulu 1 tahun ya, atau 2 semester. Nah jadi dia juga menulis di tahun 2018 dulu, katanya siapapun yang lembut hatinya pasti meneteskan air mata ketika saat momen-momen sambutan guru mulia kita Dr. Kiai Haji Sabran Afandi LCMA ketika mendoakan para mahasantri yang hadir kemarin ya. Nah ini itu alasan yang pertama kenapa saya memilih kampus STK Muntai. Alasan yang kedua, suasananya masih serasa di pondokan. Nah ini, jadi kuliah di STK Muntai itu kita seakan-akan suasana pondok ya. Jadi bagi yang basicnya sebelumnya itu memang sekolah pondok, jadi ketika kuliah itu seakan-akan masih di pondok itu. Dan bagi kalian yang sebelumnya itu SMK, SMA ataupun MA ya, yang belum pernah merasakan bagaimana nuansa pondok pesantren, ketika kalian kuliah di pondok pesantren, kuliah di sekolah tinggi ilmu Al-Quran, maka seakan-akan kalian akan merasakan bagaimana nuansa pondok pesantren gitu. Mungkin dapat dibilang 11-12 lah dengan suasana pondokan ya. Itu tulisan saya dulu. Mahasiswa ketika pamitan mau pulang masih cium tangan dosennya. Nah itu. Jadi ketika habis belajar mata kuliah itu kan ketika mau pulang salaman dengan muallim namanya ya, Pak dosen, salaman, cium tangan. Nah ini kan seperti suasana pondok. Seperti itu. Pondok itu kan setelah pulang akan mencium tangan gurunya. Kemudian untuk panggilan kepada dosen juga tidak dengan kata bapak, dengan bapak dosen bukan, tapi apa? Lebih ke Arab-Araban, yaitu muallim. Muallim. Saya mau tanya, itu muallim 4 batakun. Gitu. Ini kan masih nuansa pondok, karena beberapa pondok memanggil ustadznya itu dengan sebutan muallim ya. Untuk wilayah kita Kabupaten Hulu Sungai Utara ataupun Kalimantan Selatan ya. Bahkan dalam diskusi makalah ilmiah pun meski terkadang tanpa sadar mengencangkan urat leher atau antar kelompok, namun bagi mahasiswa menghormati muallim atau dosen adalah yang paling diutamakan. Ini pengalaman ya. Jadi ketika presentasi makalah karya ilmiah, terkadang kan dalam diskusi itu karena jiwa muda ya, terkadang ada rasa egois itu muncul. Misalnya dalam menyampaikan pendapat kita ini ternyata tidak benar kan, ternyata dibantah oleh kelompok lain, ini salah begini. Tapi karena ego kita yang tinggi, tetap kita paksakan pendapat kita itu bagaimana caranya supaya mendapatkan pembenaran gitu kan. Nah ini kan biasalah, itu darah muda ya bagi mahasiswa, artinya jiwa masih menggebu-gebu, sulit untuk mengontrol
kestabilan. Namun menghormati muallim adalah yang paling diutamakan. Artinya bagaimanapun suasana itu tegangnya, panasnya ketika diskusi, tetap yang paling dikedepankan adalah menghormati muallim atau pak dosen ya. Ini pengalaman saya ya. Apa yang dikatakan dan dinasihatkan bagi kami mahasiswa manggut saja. Bagaimana pondokan gitu. Jadi kalau dalam istilah pondok sami'na wa ta'na aja dengan guru gitu. Artinya apa yang dikatakan Pak dosen atau Pak muallim, kita sebagai mahasiswa STK Muntai ya manggut saja. Sami'na wa ta'na, tidak banyak komentar, tidak banyak protes. Terus lagi ya, tegur sapa selalu dipraktekkan oleh mahasiswanya ataupun mahasiswinya ketika kebetulan bertemu atau berpapasan di jalan. Ya minimal saling menundukkan kepala atau senyum lah gitu, atau tersenyum ketika berpapasan di jalan atau bertemu di mana saja dengan mahasiswa sesama STK Muntai ini. Seperti itu juga nuansa pondok ya. Ini kan dulu itu tidak terlalu banyak seperti sekarang ini ya. Sekarang pasti sudah banyak ya mahasiswanya karena sudah ada jurusan PGMI ya. Jadi di STK Muntai sudah ada jurusan PGMI. Dulu belum ada, waktu zaman kami kan belum ada, karena saya itu masuk kuliah tahun 2010, lulus tahun 2014. Jadi belum ada PGMI. Mahasiswanya pun karena termasuk kampus muda kan tidak terlalu banyak. Namun sekarang ini sudah banyak, sudah membludak ya katanya. Begitu juga dengan mahasiswi sesamanya ya. Intinya rasa ukhuwah itu selalu ada. Rasa persaudaraan, bahwasanya kita bersaudara, ya minimal bersaudara dalam satu kampus STK Muntai. Jadi selalu ada rasa ukhuwah itu dari semester 1 sampai semester atas ya, karena saling mengenal saja. Mungkin namanya tidak tahu, cuma wajahnya kenal dulu itu. Jadi saya dengan kakak-kakak semester kenal, namanya tidak kenal, cuma wajahnya kenal. Jadi ketika bertemu di jalan ya saling sapa atau saling senyum lah minimal gitu. Itu alasan yang ketiga. Alasan yang kedua, ketiga, ya, alasan saya memilih kuliah di STK Muntai yang ketiga, selain mendapat gelar sarjana pendidikan Islam. Jadi dulu itu titelnya ketika lulus SPDI, sarjana pendidikan Islam. Kalau sekarang mungkin SPD ya, SPD saja ya, sarjana pendidikan. Jadi selain mendapat gelar sarjana, intinya sarjana ya, kuliah di STK Muntai juga ada bonusnya. Ada bonus. Bonusnya apa? Yaitu dapat oleh-oleh hafalan Al-Quran. Nah ini bonusnya. Kalian ketika kuliah di STK Muntai, dibanding dengan kampus lain, titelnya sama SPD, cuma ada bonus di STK Muntai, kalian akan dapat tambahan hafalan Al-Quran itu. Meskipun mereka sudah berkeluarga dan punya anak seperti saya sudah punya anak, sudah berkeluarga, tetap mempunyai tanggung jawab untuk selalu murajaah hafalan supaya tidak kelupaan. Ya, karena kalau kita sudah punya hafalan 2 juz, 3 juz ataupun berapa juz, itu kan kalau kita sudah lulus, ya sayang kalau hilang kan. Nah, artinya meskipun sudah lulus, tetap kita ulang-ulang terus hafalan tersebut supaya apa? Supaya tidak hilang ya, supaya tidak. Meskipun hanya hafal sedikit sih, ya. Jadi saya hafalnya sedikit saja ya, tidak banyak. Dulu ketika angkatan saya yang lulus di tahun 2014, jadi angkatan 2014 dulu ya, 6 tahun yang lalu, disyaratkan untuk mendapat gelar S1 minimal hafal 8 juz. Dulu sekarang saya kurang tahu ya. Dulu 8 juz baru dapat gelar S1 atau mendapatkan ijazah strata 1 minimal hafal 8 juz ya. Itu ketika tahun 2014
proses ya yang saya alami dulu. Artinya, selain mendapatkan gelar S1 juga ditambah bonus hafalan Al-Quran. Namun ya, teristimewa lagi bagi mahasiswa yang hafal 30 juz. Nah, jadi bagi mereka yang hafal 30 juz, dia selain mendapat gelar sarjana pendidikan, juga mendapat gelar SQ, ya, sarjana Al-Quran. Nah, hebat kan? Kemudian ini alasan terakhir. Alasan terakhir kenapa saya memilih kuliah di STK Amuntai. Oke. Terakhir, mengapa saya memilih kuliah di STK Amuntai? Karena sarjana alumnus jamak dari kata alumni ya. Alumni itu kan satu, kalau alumnus banyak. Karena sarjana alumnus STK Amuntai tak kalah hebat dengan mahasiswa alumnus kampus lain. Artinya dalam bidang kependidikan sesuai jurusan masing-masing sama saja dibanding kampus-kampus yang lain, ya kan? Utamanya di bidang ketenaga kerjaan, maksudnya ketika nanti kita ingin mencari pekerjaan ataupun pengabdian kita bagi masyarakat nantinya, bangsa dan negara. Meskipun ya kampus STK Amuntai tergolong kampus muda yang masih berusia sekitar 17-18 tahunan. Ini dulu ya, kalau sekarang sudah kurang lebih 20 tahunan. Karena ini saya tuliskan 2018. Sekarang sudah 2020. Namun, para alumnusnya sudah banyak yang jadi pegawai negeri sipil. Artinya lulusan STK banyak juga yang jadi pegawai negeri. Maksud saya gini, kalau kalian tujuannya ingin jadi pegawai negeri, kuliah di STK Amuntai tidak menghalangi cita-cita kalian untuk menjadi pegawai negeri. Karena banyak juga dari alumni kita yang lulus menjadi pegawai negeri. Itu kalau cita-cita kalian, tujuan kalian ingin menjadi pegawai negeri. Ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Banyak ya di antara alumni kita, teman-teman saya itu bekerja di perusahaan-perusahaan. Banyak. Kemudian bekerja di kantoran, ada juga yang bekerja di kantoran. Alumni STK dapat bekerja di kantoran ya. Ada juga yang menjadi kades, kepala desa. Banyak. Saya punya beberapa teman ya, alumni STK kita juga sekarang jadi kepala desa. Ya, itu diantaranya ya di Balangan, Kecamatan Lampihong, Desa Sungai Awang. Kepala desanya muda, belum kawin, alumni STK Amuntai. Namanya Muhammad Syaibani ya, Muhammad Syaibani. Nah, dia alumni STK Amuntai, sekarang jadi kepala desa, muda. Bahkan kayaknya lebih muda dari saya. Belum kawin sudah jadi kepala desa, angkatan alumni STK Amuntai. Hebat kan? Artinya diperhitungkan di masyarakat. Kemudian ada juga saya punya teman di Kota Raja, itu Sayuti ya, Ustadz Sayuti. Beliau juga alumni STK Amuntai, sekarang juga jadi kepala desa. Ada lagi di Kecamatan Amuntai Utara, Desa Telaga Bamban, itu juga alumni STK Amuntai, kepala desanya. Itu yang saya tahu. Banyak lagi di daerah-daerah lain, daerah luar mungkin, alumni STK Amuntai ternyata jadi kepala desa. Kenapa? Karena masyarakat itu memberikan kepercayaan bahwasanya di antara orang yang kuliah di STK Amuntai itu dapat menjalankan amanah di bidang pemerintahan desa ya. Nah, ini bahkan juga lanjut ya tulisan saya. Banyak juga yang jadi dai ya, yang jadi ustadz, yang jadi penceramah ya, kemana-mana. Banyak alumni STK Amuntai. Kemudian, namun yang terbanyak sih hingga saat ini, yang terbanyak ya adalah sebagai guru honorer, seperti status penulis sekarang ya. Maksudnya saya ya, jadi inilah status terbanyak, yaitu menjadi guru honorer. Nah, itu termasuk pekerjaan yang mulia juga ya. Saya juga guru ya. Saya guru atau pengajar di pondok pesantren ya. Saya mengajar di pondok pesantren Darussalam Muara Tapus ya, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya juga mengajar di pondok pesantren Raudatul Muta'alimin, Kecamatan Haur Gading ya, Kabupaten Hulu Sungai Utara juga. Jadi saya juga guru honorer ya. Nah, banyak statusnya yang sepertinya mengajar ya. Di antara teman-teman yang saya kenal alumni STK banyak mengajar ya, mengajar. Terus
Bagi adik-adik yang sekarang masih kuliah di STEK, ya, bagi kalian yang menonton video ini yang saat ini sedang kuliah di STEK Amuntai ataupun sudah mau lulus, ya, jangan khawatir masalah mendapatkan pekerjaan, ya. Sekali lagi, jangan khawatir tentang bagaimana nanti saya bekerja atau tidak, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, jangan khawatir. Karena yang kita tahu saat ini, ya, yang saya ketahui saat ini, di Kalimantan Selatan sudah banyak didirikan sekolah-sekolah Islam terpadu, ya, baik SD, SMP, SMA. Biasanya sih tiap tahunnya sekolah-sekolah tersebut selalu merekrut guru baru dengan jumlah yang tidak sedikit, ya. Artinya kalau kalian punya nilai EPK bagus nanti ketika lulus kan, kemudian kompeten juga di bidang Al-Quran, apalagi punya banyak hafalan, apalagi sampai 30 juz hafalannya, yakin saja ya, surat lamaran pekerjaan kalian diterima. Oke? Yakin saja itu. Optimis ya, jangan pesimis. Karena memang seperti itu faktanya di lapangan, ya. Nah lah, itulah 4 alasan mengapa saya memilih kuliah di STEK Amuntai, ya. Semoga tulisan ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi kalian yang masih bingung ingin kuliah di mana atau masih ragu mau kuliah di STEK atau tidak. Sehingga dengan adanya video ini dapat menghilangkan keraguan kalian dan menjadi yakin untuk kuliah di STEK Amuntai. Saya tulis Amuntai 5 Maret 2018. Nah, inilah tulisan saya 2 tahun yang lalu. Jadi sengaja saya buat video ini supaya kalian yang masih ragu, atau yang ingin kuliah atau yang sedang kuliah saat ini di STEK Amuntai tidak ada kata menyesal, ya. Ini saya baca komentarnya, ya. Ini di like sekitar 190 orang lebih, ya. Kita baca komentar-komentarnya, ya. Ketahuan orang nangka 7 kopiah nih, maaf, ini yang komentar tentang fotonya, ya, teman saya. Pak Selamat pagi katanya. Pagi juga Pak. Habibi Kiki, berapa sudah anaknya? Tanya anak saya cuma satu, masih satu, ya, masih satu. Ganal sudah anak nah ini kan pertanyaan pribadi. Kita terus ya, scroll ke bawah. Nisa Rahmi, mantap Ustaz. Terus Syarif Hidayat, mantapnya Ahmad Nurnah, kapan kita bisa jaya atau Taufik? Ya, Taufik itu nama grup maulid, ya. Ahlal Kamal. Ahlal Kamal ini adalah teman saya satu kampus. Sekarang dia mengajar di MI Raha, juga mengabdi di STEK Amuntai, ya. Subhanallah, luar biasa, ya. Ini Ahlal Kamal, ya. Nasrullah Atta. Ya, ini dosen saya, ya, yang mengajar ketika saya kuliah di STEK Amuntai. Kita doakan, ya, semoga Mu'alim Nasrullah ini disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan tetap selalu istiqamah mengabdi, memberikan ilmunya kepada para mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Al-Quran, ya. Sukses selalu akhi, dan terima kasih telah mempromosikan STEK. Aulia Rizka, jadi semangat hendak nuntungkan hafalan. Nah, izin share Kak, ini kayaknya sedang kuliah di STEK, ya, Aulia Rizka. Terus ada Anugerah, mantap, sukses Mu'alim Ahmad Nur, ya. Ini teman saya, ya, yang ada di Kalimantan Timur, Grogot. Raditer Jumarliansah, luar biasa Kanda, gak sia-sia datang dari provinsi sebelah kuliah di STEK, sangat bermanfaat. Jadi Raditer ini di antara mahasiswa yang berprestasi, ya. Dia hafal Quran 30 juz. Sekarang, ya, kalau saya tidak salah informasi, beliau sekarang sudah jadi pegawai negeri sipil. Nah, ini lulusan STEK dapat jadi pegawai negeri sipil, ya, ikut tes lulus. Ini Raditer Jumarliansah ini baru menikah, sudah punya anak, kemudian sudah diangkat jadi pegawai negeri sipil. Ini kayaknya kalau tidak salah orang Kalimantan Timur, ya. Santri Azra Arusli, kayak apa kabar Kak Ano Iwan Bini nih, lawas temuin teman, ya. Ahmad Maulid. Nah, Ahmad Maulid ini juga kuliah di STEK Amuntai, orang Bontok, ya, Kalimantan Tengah. Nah, pada Sampian Balang 2. Ya, karena saya sering pakai peci, ya, ketika dilepas itu warnanya itu ada hitam putih gitu. Ahmad Khalidi. Nah, ini beliau adalah termasuk
mengabdi di STK Muntai ya. Ini Ustadz saya, Ustadz Khalidi. Mantap, ditunggu tulisan selanjutnya Ustadz ya, ditunggu tulisan selanjutnya katanya ya. Semoga nanti bisa menulis lagi ya. Beliau ini termasuk berjasa besar ya di kampus STK Muntai, karena beliau mengabdi di STK Muntai sampai saat ini ya. Jadi saya kuliah itu sudah mengabdi beliau sampai saat ini, sudah lama ya. Semoga beliau panjang umur sehat badan ya, kita doakan amin. Grosser Ecer Nuriyah Sok, alhamdulillah luar biasa Ustaz. Rahmina El Mazaya, ini juga alumni STK Muntai yang sekarang beliau juga mengajar ya. Mantap, nah kata-kata Ustaz Ahmad Nur Kawa jadi penulis ya, amin. Nah itulah komentar-komentar dari tulisan yang pernah saya tulis di akun Facebook saya tahun 2018 bulan Maret. Oke, jadi bagi kalian yang ingin kuliah masih bingung ya, yang masih bingung atau yang saat ini belum punya pilihan, silahkan pilih kampus STK Muntai ya, karena saya sudah menyampaikan alasan-alasan mengapa kita harus kuliah di STK Muntai. Oke, salam kenal semuanya. Dan bagi kalian ya yang kuliah di STK Muntai, yang saat ini kuliah di STK Muntai, silahkan komentar ya, kasih nama, kemudian semester berapa, dan bagaimana perasaan kalian kuliah di STK Muntai. Oke, bagi kalian yang kuliah di STK Muntai, silahkan komentar nama kalian, alamat mungkin atau semester, dan komen bagaimana pesan ataupun kesan kalian ketika kuliah di STK Muntai ya. Pasti saya akan baca dan akan saya balas. Oke, ditunggu ya. Bagi kalian yang nonton video ini, jangan lupa komentar di bawah. Bagi kalian yang saat ini menjadi mahasiswa atau mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Oke, salam kenal dari saya. Nama saya Ahmad Nur. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian yang menonton video ini. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.